Karis dan Shalom, grace and peace from our Lord Jesus Christ and from our Father and from the Holy Spirit, our Triune God, be with you wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini merupakan lanjutan pembahasan kita dari Injil Yohanes. Kita telah sampai di pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3 kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-21 berhubungan dengan percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus. The reading of the Word of God for this week is taken from John chapter 3 verse 1 to 21. Mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih. Bapa begitu baik. Bapa setia kepada kami. Bapa mengasihi kami. Bapa peduli kepada kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan oleh karena cinta kasih Bapa itu, Bapa telah berikan kami Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan firman Tuhan agar kami dapat mengenal Tuhan dan semua karya-karya ajaib yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami ingin mendengar firman Tuhan, berfirman kepada kami Bapa di surga, sebab kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. John 3 verse 1 to 21. Here is the word of God. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah dari daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang
atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami lihat. Kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Saudara, pada minggu ini kita belajar secara bersama-sama tentang hal ajaran Tuhan Yesus berhubungan dengan lahir baru. Ajaran Tuhan Yesus tentang lahir baru, sebuah pokok yang sangat penting dan juga hangat, dan sering menimbulkan perbedaan tafsiran, dan terjadi perdebatan di dalam tokoh-tokoh gereja maupun anggota gereja dalam lingkungan orang-orang percaya. Saya membagi
dalam 3 poin besar, dan minggu ini kita akan belajar poin yang pertama, minggu depan kita belajar poin yang kedua, dan minggu selanjutnya kita belajar poinnya yang ketiga. Ajaran Tuhan Yesus tentang lahir baru, poin yang pertama, minggu ini kita belajar tentang artinya. Apa arti lahir baru? Kemudian minggu depan kita akan lihat tentang buah dari lahir baru, dan selanjutnya kita akan melihat tentang tujuan pokok pengajaran lahir baru. We are going to study together from the Word of God about the newborn. What is the meaning of the newborn for this week? Next week we will see about the fruit of a newborn, and the next week after that we will see about the purpose, the goal of a newborn, teaching of our Lord Jesus Christ. Apa arti lahir baru? Saudara, pokok tentang lahir baru ini dibicarakan dalam konteks percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus disampaikan oleh Rasul Yohanes bahwa dia adalah seorang Farisi di ayat yang pertama. Selain dia adalah seorang Farisi, dia adalah pemimpin orang Israel, orang Yahudi. Tentu dia juga adalah seorang pengajar dalam konteksnya. Berarti dia punya ilmu. Dia adalah guru. Dia belajar banyak tentang Alkitab, tentang hal-hal yang bersifat rohani, karena dia adalah pimpinan Yahudi atau pimpinan orang Israel. Tatkala berbicara tentang pimpinan orang Yahudi, maka tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut Sanhedrin. Sanhedrin adalah kumpulan 71 pimpinan Yahudi dari kalangan Farisi, dari kalangan imam-imam Lewi, dan dari kalangan Saduki. Mereka inilah yang menentukan secara pemerintahan, secara politis, secara hukum dalam penghakiman, dan juga peraturan-peraturan yang ada dalam negara yang berhubungan dengan segi legislatifnya. Jadi mereka masuk dalam DPR-nya bangsa Israel. Mereka masuk di dalam para pemegang hukum, yaitu para hakim-hakim, jaksa dari bangsa Israel, bahkan masuk dalam jaksa agung, pimpinan agung yang disebut dengan mahkamah agama atau Sanhedrin itu. Bahkan mereka juga masuk dari orang-orang yang berhubungan dengan pemerintahan bangsa Israel atau Yahudi. Nah, Nikodemus ini adalah salah satu dari pimpinan Yahudi atau Sanhedrin tadi, atau dikenal lebih jelas dalam penghukuman atas Tuhan Yesus disebutkan dengan nama mahkamah agama. Dalam Kisah Para Rasul juga itu terkenal dengan yang namanya mahkamah agama. Dia secara diam-diam pada malam hari pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini sangat menarik. Kenapa dia datang pada malam, bukan pada siang atau pada pagi hari? Ya, bisa saja dia sibuk karena dia seorang pemimpin, maka dia harus
duduk bersidang, berapat, berdebat dan lain sebagainya di Bait Allah dan di tempat-tempat yang lain. Tetapi menarik, dia pergi ke Tuhan Yesus pada malam hari. Berarti bisa saja dia ingin mengetahui secara dalam dan ingin belajar dari Tuhan Yesus dan ingin mengetahui, mungkin bisa mau berdebat dengan Tuhan Yesus. Dan dia ingin tahu siapa ini Tuhan Yesus selain sebagai guru yang punya hikmat yang luar biasa dan membuat mujizat-mujizat yang besar yang dia sendiri akui bahwa Tuhan Yesus memang diutus oleh Allah sendiri. Dan ini menarik sekali karena berbeda dari para pimpinan Yahudi yang lain yang begitu antipati dan menolak keberadaan Tuhan Yesus itu sendiri. Sementara Nikodemus berbeda. Dia ingin mengetahui dan dia dengan rela bertemu dengan Tuhan Yesus pada malam hari. Dan tatkala dia menyapa Tuhan Yesus dan bercakap dengan Tuhan Yesus dalam dialog mereka, Tuhan Yesus mengetahui kebutuhan dari Nikodemus, yaitu dia harus dilahirkan baru. Maka dia langsung right to the point, langsung kepada masalahnya. Jesus right to the point talk about the need of Nicodemus, and he talks about the meaning and the way to be newborn person. And that's what we're going to learn together about this thing. What is the meaning of a newborn? Saudara, kita gali bersama-sama apa arti lahir baru. Cara Tuhan Yesus berdialog dengan Nikodemus tidak banyak basa-basi. Dia tahu bahwa Nikodemus butuh yang ini. Dia tahu bahwa Nikodemus belajar banyak tentang Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, Torah, dan semua yang berhubungan dengan aturan-aturan Torah itu. Namun dia belum lahir baru. Dia harus lahir baru. Maka Tuhan Yesus berkata kepadanya dengan menyatakan hal yang menurut saya sangat menarik sekali. Karena di sini dikatakan tatkala Yohanes menulis tentang Nikodemus yang adalah pemimpin orang Yahudi, ayat 2 dikatakan ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jadi saudara, dari ayat 2 ini memberikan kita satu penjelasan bahwa Nikodemus mengakui bahwa Tuhan Yesus memang dari Allah. Tuhan Yesus tidak mengangkat diri sebagai seorang rabi, sebagai seorang pengajar, tetapi dengan pengajarannya, dengan hikmatnya, dan dengan berbagai tanda ajaib dan mujizat yang dia buat, dia akui bahwa Tuhan Yesus memang adalah hamba Allah. Hanya Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus menjadi orang yang lahir baru selain mengakui Tuhan Yesus sebagai rabi. Maka saudara, mari kita lihat reaksi jawaban Tuhan Yesus dalam dialog mereka berdua. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sebelum kita bicara tentang dilahirkan kembali atau lahir baru sebagai manusia baru, saya ingin menggali sedikit tentang cara Tuhan Yesus memberikan statement berhubungan dengan pokok dilahirkan kembali atau dilahirkan secara baru ini. Alkitab berkata bahwa tatkala Tuhan Yesus menjawab
Nikodemus, dia bilang sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Dalam bahasa asli, cara penjelasan penulisannya itu beda dari bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa asli itu dia bilang amin, amin 2 kali. Yang mana dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan sesungguhnya. Memang ada arahnya kepada apa yang dikatakan di sini tentang sesungguh, arti kata sesungguh. Tetapi kalau kita melihat secara baik di dalam pasal 3 ini mengarah lebih banyak kepada penekanan tentang kebenaran. Benar. Jadi Tuhan Yesus katakan benar. Apa yang saya katakan ini bukan hal yang tidak bisa dipercayai. Ini bukan hayalan. Ini bukan tidak benar. Tapi Nikodemus, dengar baik-baik, yang saya katakan ini adalah hal yang benar. Makanya saudara, saya pikir ada baik untuk kita dalami ini kata amin, amin dalam bahasa asli yang diterjemahkan yang kata sesungguhnya dalam bahasa Indonesia. Penting untuk kita garis bawahi, penting untuk kita pelajari, karena ini baik untuk kita paham makna dari pengajaran Tuhan Yesus sendiri tentang dilahirkan kembali ini. Kata amin, amin, bahasa Inggrisnya verily, truly, benar. Jadi dikatakan 2 kali. Aku berkata kepadamu, kalau terjemahan secara luasnya, aku berkata kepadamu Nikodemus, benar dan benar yang saya katakan ini, bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini adalah statement yang benar dan yang benar. Menurut saya itu terjemahan yang terang, yang sangat menolong kita. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau katakan begitu? Kenapa dia harus katakan amin, amin, benar apa yang saya katakan ini? Dengan menyatakan begitu mau menolong Nikodemus yang telah mengakui bahwa Tuhan Yesus datang dari Allah, utusan Allah, bahwa dia adalah rabi yang disertai oleh Allah. Maka sekarang Nikodemus harus terima apa yang dia katakan, tidak boleh tolak, karena ini kebenaran. Dan saudara menarik perhatian, karena yang Tuhan Yesus katakan ini bukan 1 kali saja. Setiap kali pengajaran lanjutan, setiap kali Tuhan menjelaskan lebih dalam lagi kepada Nikodemus, dia dahulu dia yang kata amin, amin, benar dan benar yang saya katakan. Itu terdapat di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dari di atas dia bilang, kalau tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di ayat yang ke-5, benar-benar kalau tidak dilahirkan dalam air dan roh, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu ayat yang ke-11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Anak Manusia meninggikan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya seperti setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat yang ke-17 sampai ayat 21 itu adalah pernyataan, statement amin dan amin. Statement ini tidak bisa ditolak, tidak boleh ditolak, karena ini adalah perkataan yang benar dan benar adanya. Jadi saudara, dengan melihat kata amin dan amin, benar dan benar, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pengajaran tentang dilahirkan kembali atau lahir baru ini. Dan maka Nikodemus harus benar-benar perhatikan dan terima dan percaya. Dan Yesus menjelaskan secara baik bahwa kalau mau dilahirkan baru, maka harus dilahirkan baru dengan atau dalam air dan roh. Itu di ayat yang kelima. Tidak, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi arti dari lahir baru, lahir kembali yang susah dipahami oleh Nikodemus itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus secara sederhana. Karena Nikodemus tidak mengerti apa arti dilahirkan kembali. Dia sendiri katakan, Rabi, bagaimana sudah besar kok kembali ke rahim ibu? Ini tidak masuk akal. Dan Tuhan Yesus menjelaskan kepada dia bahwa yang dimaksud dengan lahir kembali bukan lahir kembali secara daging seperti yang Nikodemus pikirkan, bahwa orang yang sudah besar masuk kembali ke rahim ibunya secara daging, secara lahiriah. Tetapi yang Tuhan Yesus bicara adalah secara spiritual, secara surgawi. Bahwa orang yang sama, orang sudah dewasa, termasuk Nikodemus, mau lahir baru bukan berarti dia harus masuk kembali ke rahim ibunya, tetapi jiwanya, rohaninya yang harus dibaharui. Dan cara dibaharui yaitu dari air dan roh. Nah, ini luar biasa penjelasan Tuhan yang selanjutnya. Apa yang dimaksud dari air dan dari roh? Yang dimaksud dari air dan dari roh yaitu berhubungan dengan perubahan inside, inward, perubahan secara dalam, secara spiritual di bawah bimbingan Roh Kudus. Perubahan pikiran, akal budi, dan perubahan hidup secara rohani di bawah bimbingan roh. Dan bersama dengan itu Tuhan Yesus lanjut bahwa perubahan lewat roh itu diarahkan kepada dirinya. Makanya saudara lihat dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Nah, hal-hal surgawi ini dan bersifat rohani ini diarahkan kepada Tuhan Yesus sendiri yang ada hubungannya dengan lahir kembali tadi. Roh Kudus yang merubah
manusia yang lama menjadi manusia yang baru kepada Tuhan Yesus. Makanya dalam ayat selanjutnya dia bilang, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi dia bicara dari air menuju kepada roh, dan roh menuju kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kalau mau lahir baru harus datang kepada saya. Sayalah yang bisa membuat kamu lahir baru lewat pekerjaan Roh Kudus. Untuk menjadi lahir kembali tidak pergi ke rahim ibu seperti pemahaman Nikodemus, tetapi Roh Kudus harus merubah hati orang itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang datang menyelamatkan dunia atau manusia. Maka Tuhan Yesus katakan selanjutnya bahwa sama seperti Musa mengangkat ular tudung itu, ayat yang ke-14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Itu berdasarkan bilangan dari kitab Bilangan. Itu berbicara tatkala mereka ada di padang gurun, mereka mengomel-ngomel, bangsa Israel mengomel-ngomel tentang makan dan minum, katanya tidak ada roti dan makanan. Terus Tuhan menggerakkan ular-ular tedung dan memagut mereka, dan banyak dari mereka yang mati oleh karena kekerasan hati itu dan oleh karena perlawanan mereka. Kemudian mereka minta ampun dan Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tedung untuk diangkat, dan setiap orang yang kena pagut, kena gigit melihat ular tedung dan diselamatkan. Dan Tuhan Yesus angkat itu sebagaimana orang-orang Israel diselamatkan dengan melihat ular tedung yang diangkat tinggi, maka Anak Manusia yaitu dirinya sendiri itu akan menjadi juru selamat. Lewat Dia manusia bisa datang masuk dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, kalau kita lihat baik-baik yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang dilahirkan kembali, maka Nikodemus dan semua teman-temannya dan semua bangsa Israel termasuk kita, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Dan cara untuk dilahirkan kembali, caranya, artinya itu harus dipimpin dan dirubah dan dibimbing oleh Roh Kudus menuju kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, baru lewat Dialah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat harus menerima tanda baptisan, yaitu dengan air. Makanya dari air, roh, dan arahnya ke Tuhan Yesus. Itu arti daripada lahir baru. Itu arti dari dilahirkan kembali. Itu arti dari ajaran Tuhan Yesus tentang dilahirkan kembali. Nikodemus dan teman-temannya dan kita semua harus menggunakan cara itu. Makanya saudara lihat dalam ayat yang ke-16, Tuhan Yesus menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan dia lanjut, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi arti dilahirkan kembali yaitu dibimbing oleh Roh Kudus
untuk percaya pada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan bertobat dan dibaptis, dan dengan demikian menerima hidup yang kekal. Semoga saudara diberkati dengan pengajaran Tuhan Yesus ini, bahwa saudara kita semua oleh karena pekerjaan Roh Kudus, oleh karena Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Nya, kita semua menerima baptisan dan menerima keselamatan itu, dan boleh masuk dalam kerajaan surga, boleh masuk dalam kerajaan Tuhan itu karena kasih Allah dalam Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain, hanya lewat Tuhan Yesus, hanya lewat pekerjaan Roh Kudus, dan diberikan tanda baptisan yaitu dengan air. Tuhan berkati saudara dan saya. Karis dan shalom. God bless you. Amin.